Welcome back to my YouTube channel di Curhatan Hamba lagi. Natalie, top 4 Indonesia Next Top Model. Dan juga teman Eke ya. Gimana kabarnya? Baik. Akhirnya bisa bermunculan di sosial media kembali. Betul, after hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Tapi proses syutingnya sendiri tuh berapa lama sih, Nat? Prosesnya total 3 bulan. Total 3 bulan. Pas, aku 3 bulan pas. Pas 3 bulan ya. And how do you feel? 3 months without phone and selama 3 bulan lu cuman boleh telepon ke keluarga lu, kalau nggak pacar lu tuh berapa kali? Oke. Awalnya kan karena aku content creator, jadi kan ya setiap hari bikin konten kan. Ya nggak setiap hari ya baby, 3 kali seminggu. Ya pasti on the phone. Jadi kayak awalnya susah kan, definitely. Tapi lama-kelamaan karena 18 orang di dalam rumah itu nggak ada yang megang HP, jadi ya lama-lama biasa. Lama-lama biasa? Lama-lama biasa. Walaupun awalnya ya susah banget kan. Kayak how long until you adjusting with that situation? Kalau dengan HP-nya sendiri nggak masalah menurut aku. Cuman yang aku butuhin itu music. Terus lo nggak bawa sama sekali iPad atau enggak iPod yang gue bilang malo? Enggak. Speaker? Enggak. Soalnya kan emang itu udah pasti disita fix. Jadi kayak ngapain dibawa kan? Enggak. Kalau misalnya nggak ada wifi mah nggak apa-apa, say? Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali? Nggak boleh, no elektronik. Oh my god. Damn. I know. Pada saat Asian Top Model zaman gue itu mereka hanya mengambil semua elektronik yang bisa wifi. I see. Gitu, yang bisa connect, bisa communicate with someone else. Jadi gue cuman ada speaker kecil sama iPod yang zaman dulu tuh. Gitu, makanya I still have music. Lucky is I'm the only one. That's why like in my beneran? Iya, in my cycle tuh cuman gue doang yang bawa steamer sama bawa speaker dan iPod. Itulah gue. Bener, itu dia. Aku bawa steamer kan, disita. Ya tapi anyway, di pertengahan mungkin karena takut bahaya kan. Iya. Nggak tahu, soalnya nggak boleh bawa benda tajam sekalipun. Iya dong, nggak boleh. Iya, maksudnya kayak aku bawa peniti yang gede-gede yang buat baju, disita juga. Oh wow. Mungkin hazard ya, agak serem gitu. Iya, dia takut kalau misalnya lu psycho kayaknya ya, saya. Bener, Takutnya lu psycho gitu kayak. Iya, Insyaallah. Gitu kali. gitu kan. Aduh, cuman di mungkin kayak top 7 gitu, aku minta satu-satu, mulai dibalikin. Mungkin kayak udah tahu personality aku kayak gimana, jadi kayak mereka, kayaknya nggak psycho nih anak gitu. Iya. Terus gimana? Lu selama 3 bulan nggak kontekan sama your sister and also your boyfriend? Gimana tuh, say? Benar, my fiance. Yo, forget fiance. Oh my god. Bold. Luckily aku tuh dapet telepon 2 kali sama my fiance. Jadi kayak itu aja tuh udah lumayan banget. Selama 3 bulan ya, guys? Selama 3 bulan. Jadi kan aku selama ini LDR kan, udah kayak 2 tahun kali LDR. Jadi kayak ada 3 months oke lah ya? Iya, oke lah gitu. Terus di dalam juga kan sibuk banget, capek banget gitu. Jadi kayak ya kangen sih kangen, cuman kayak I want to pursue my dream before I got married, right? Exactly. Jadi awal permulaan Nat itu mau masuk ke YNTM tuh sebenarnya ngobrol-ngobrol nih sama gue, yes. My godmother. Tapi sebenarnya nggak cuma dia doang, tapi bersama sisternya. Sebenarnya harusnya 2 orang yang masuk, yes. Betul. Harusnya tuh blonde sama hitam nih. Yes. Masuk nih ke rumah YNTM. Tetapi dia ada kontrak lain. Sombong dia. Sombong. Dia sibuk banget. Jadi cuti nggak sih waktu itu? Jadi kapan keluarnya? Ditunggu ya. Oke, ditunggu. Oke. Nanti kita posting ya. Yes. Jadi 2 wanita ini tuh benar-benar kayak yang satu tuh kayak pro banget nih gue mau INTM, yang satu kayak dengan penjelasan gue ya dan juga penjelasan Arastiantan ya gue pronya you go for it, go ahead, ya kan, go do it, whatever you feel like do it. Tapi kalau Anas tuh lebih kayak lo yakin gitu kan? Apakah kamu butuh emangnya exposure dari INTM? Butuh. Jadi
Tidak dipungkiri ya. Iya kan? Terima kasih Tuhan, terima kasih NTM. Yes. Love. Iya dong. Yes. Gue juga Thank you Cipat loh. Thank you Cianas juga. Yes. Itu menjadi buat lo kayak firm, kayak knowing what you really want, ya gak sih? Bener banget. Akhirnya bold lah perempuan ini ya untuk maju ke YNTM. Gue sampai begini. Laki lu Oke, sampai laki juga ikutan dateng ke rumah gue malam-malam, ngobrol-ngobrol lah kita semuanya. Dan dia support banget, juara loh fiancé Anda. Oke juga loh Cipat. Iya dong. Lanjut. Yes. Kamu itu selalu kayak dancer. Cara pose kita as a model itu memang hampir sama dengan dancing. Cuma satu hal yang kurang dari kamu adalah the attitude of a model. Tadi movement kamu udah bagus, cuman kamu mesti ingat antara movement dance yang biasa kamu lakukan sama model pose. Terus perasaan lo gimana? Kayak lo selalu bilang dancer. Bosen tapi ya udah lah ya. Emang dancer gimana dong? Gue juga dipanggil dancing queen, say. Iya kan, kita kan sama-sama ini. Tapi gue lebih pengen the audience mengenal lo lebih dekat lagi. Walaupun mungkin udah banyak, tapi mohon maaf ya gue gak nonton. Gak apa-apa, cycle lo. sibuk. Ini sibuk, gak bisa. Nanti aku ceritain aja ya gimana. Iya. Gue tapi ikutin INTM. Gue latihan, ya Allah. Terus sama NTM update, jadi gue liat juara deh. Skor Anda tinggi. Proud gitu. Cuman kan gue kayak harus tetap stay cool ya. Gue gak boleh mendukung net gitu. Takutnya kayak nanti malahan bias ya orang-orang tuh ya. Mending gue slow down aja, biasa aja. But anyway, by the way, siapa sih seorang Natalie itu? Wow. Apakah dia benar seorang dancer? Kalau ditanya aku seorang dancer, yes. I love dancing. I've been dancing dari aku kecil banget. Dari kayak umur 4 tahun, peak. Terus sampai sekarang kayak for hobby aja. And actually it makes money. Yes, I love it. Iya. Boleh describe makes money gimana? Awalnya kan jadi talent nih, kayak aku bisa dance ya udah talent buat ini ya, dance gitu. Dibayar. Abis itu ya udah karena aku suka choreograph juga, kayak make something, concept something. Ya jadilah ada orang butuh koreografi, ya aku bikin untuk projects gitu. Oh wow. Tapi ya kalau dibilang professionally aku dance untuk kayak di panggung gitu, enggak ya, belum. Bukan belum, apa ya? Itu ada bidangnya lagi kali ya? Iya, lebih spesifik ya. Iya, kalau aku mungkin lebih ke projects aja. Gitu. Selain dancer, emang tuh siapa sih Nat? Kayak lo tuh dari mana? Lo tuh ngambil jurusan apa sih? Dan lo pengen jadinya apa sebenarnya? Dalam ya? Iya, dalam ya. Oh ya dong. Jadi aku itu lahir di Tangerang. Oh, Tangerang. Terus aku umur 4 tahun aku pindah ke Cirebon sampai aku SMA. Jadi aku tuh Cirebon banget gitu. Wow. Iya. Terus? Abis itu udah aku grow up di Cirebon. Aku kuliah di Australia, di Perth. Oh. Kita kampungnya sama ya? Iya, kampung kita sama. Cuman dia lebih pintar pada gue, say. Oke, lanjut. Aduh, dari Australia, pandemi lah. Aku pulang ke Indonesia, sempat di Malang beberapa bulan. Abis itu INTM. Iya. Aku awalnya kan nonton banget tuh dari aku kuliah kayaknya. Dari aku SMA nonton Cipat, nonton Asia's Next Top Model. Oh wow. Ya, aku ngikutin banget kayak. Ya udah, terus tiba-tiba aku udah mulai sering nonton, muncullah Indonesia's Next Top Model di Indonesia kan. Terus aku langsung kayak, wow, kayaknya gue bisa nih ikut ini. Oke. Kan ada cycle 1, cycle 2. Kenapa lu cycle 3 lu baru join? Cycle 1 tuh aku baru di Malang lagi kerja. Oh, lagi kerja. Cobain kerja kantor, kan kita harus nyoba-nyoba ya biar tahu kita suka apa. Gitu. Terus ya udah ngelihat kayaknya seru, bagus tayangannya kan. Terus cycle 3, aduh, udah dipasang cincin nih. Kayaknya harus ikut nih yang kali ini, kalau enggak kapan lagi. Yes. Kayaknya ya udah deh, kebetulan emang aku mau ikut, lagi liburan dulu. Tiba-tiba di kontak. Ya Natalie, kamu mau nggak ikut INTM? Bla so kayak, oh my god. Iya. I was like, yes.
Yes, udah langsung interview bla masuk 30 besar. Abis itu? Abis masuk 30 besar, itu kan kayak tesnya, terus ada tes psikotes, terus kayak tes gimana kita ngomong di depan publik, photoshoot, video, runaway, itu dites semua. Kabarin di telepon kalau congrats kamu masuk gitu. Ke 18 besar Indonesia's Next Top Model Cycle 3. Cirebon Pride. Cirebon Pride. Bener lagi. Iya dong, Cirebon Pride kan. Gimana tuh saya rasanya 3 bulan lu pakai apa namanya? Mikrofon. Pegel gak lu, Say? Asli. Hah? Asli beneran. Iya kan? Dan nempel-nempel ya kan, terus kalau dicopot kadang bulu dadanya ketarik juga. Jijik banget gak sih? Terus ada drama-drama apa sih? Drama aku kan nggak nonton nih, cuman kalau menurut dari tim gue yang lagi nonton, yang suka nonton, katanya lu kayak ada claustrophobia, tapi lu pada saat challenge foto di dalam kotak, you nailed it gitu. Iya, actually aku tuh kan ada yang fobia ruangan sempit kan, claustrophobic itu. Sebenarnya pas aku nulis di formulir ada fobia nggak gitu kan, so aku tulis tuh itu, so kayak langsung bodoh juga ya gue tulis. Itu kan pasti jadi salah satu weakness lo. Iya betul. So aku kayak ini someday pasti akan muncul sih. Terus pas lihat Kak Gani lagi di dalam kotak, ya udahlah, just kill it gitu. Hidup kan? Yes. Jadi kayak ya udahlah, sesak nggak apa-apa, tapi ya udah kill it 4 menit yang menaruhkan kehidupan lo seumur hidup dan ke depannya. Betul. Jadi aku kayak you have to kill it gitu. Iya. Boleh tahu nggak, selama lo 3 bulan, terus 3 bulan lo nggak boleh sosial media, gatel nggak sih lo pengen repost orang, pengen balas orang? Kadang-kadang kebuka sih, nggak sengaja gitu. Cuman untung kayak orang nggak banyak notice. Oh gitu. Terus lo gimana jadinya? Rekening aman? Itu kayaknya tidak perlu ditanyakan, itu haram. Itu pertanyaan haram. Enggak, karena gue tahu banget pas Ilen gue tahu ngakak soalnya Ci, duit aku di rekening 300.000 Ci, aku nggak bisa posting Ci, aku di Bali cuma modeling doang gini, ya ampun, anak gue kasihan banget. Jadi gue kayak, makanya gue ketanya, gimana kabar rekening Anda? Baik gitu, karena kan lu nggak usah posting ya. Benar. Jadi orang tuh nggak tahu kalau lu udah keluar nih, even lu udah keluar pun lu kerja, kadang-kadang kan brand mau langsung posting ya. Setuju, tapi kan lu nggak usah posting, atau enggak mereka nggak bisa posting. Berarti kalau bisa mereka posting, tahu dong kalau udah keluar. Benar banget. Serba salah ya. Ya waktu aku keluar tuh aku sempet kayak udah mulai balas-balasin orang, cuman emang mereka nolak karena aku gue bisanya 2 bulan lagi nih ngepostnya gitu. Ya koleksinya udah ganti ya. Jadi kayak ya gitulah. Ya udah nggak apa-apa. Udah dong, udah baik lagi dong sekarang. Udah mulai masuk ya. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Cuma rekening sih ya belum. Cuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan akan membukakan jalan. Amin. Terus katanya lo ada drama sama Olive. Oh ya. Iya. Apa sih, ada drama apa sih? Jadi basically ada 2 tim nih. Yang satu kalah, yang satu menang. Yang kalah ini harus melayani tim yang menang. Basically kayak mbak gitu. Oh. Yes. Anything. Everything. Kan kita capek nih ya Ci syuting. Seharian dari pagi sampai malam. Terus ini kita harus ditambah ngelayanin orang gitu. Terus dipilih kayak Natalie ngelayanin siapa gitu sama leadernya yang menang. Aku lupa lah apa dipilih gitu. Terus aku dipilih untuk gitu. Sebelum kejadian pembantu ini ya. Iya benar. Masih teman banget nih. Sekarang masih. Oh iya sebelum itu. Sebelum itu teman banget 100%. Iya kayak jadi setelah lo jadi pembantunya? Ya mungkin karena orangnya dari keluarga yang mampu ya. Terus mungkin emang suka dilayani. Jadi kayak ya make sense sih kalau dia nyuruh-nyuruh aku gitu. Contohnya apa sih, Say? Kayak aku desai ya makannya plus aja. Tetap jadi piring kotor tuh ya lo yang cuci. Iya. Tapi emang itu rulesnya. Dia nggak boleh ngapa-ngapain. Oke.
Jadi ya kayak incest lah konsepnya. Yes, jadi nggak bisa disalahin juga sebenarnya. Yes. Tapi ya mungkin bete aja ya, pasti bete lah ya. Iya. Kan kita pasti punya pride gitu. Atau enggak mungkin penyampaiannya salah, karena dia ngomongnya gimana? Dia Gitu. ngomongnya kayak, aku udah saya makan ya, gitu. oke. Sebenarnya nggak salah juga sih. Iya kan? Iya. Terus kalau misalnya gini, kalau misalnya Nat, aku udah selesai makan, tolong bantuin cuciin ya, Sorry gitu. ya, gitu. Sorry ya, gitu. Lo akan kesel apa? Akan. Bakal kayak, oh iya of course sih, tinggal aja gitu. Mungkin karena nggak ada kata sorry itu ya. Jadi Mungkin. kayak lo bete kayak, Jir, kita tuh temenan babe gitu loh. Benar. Kejadian lucu yang paling memorable selama karantina apa? Jujur nggak ingat lagi sih. Kebanyakan melelahkan. Yang paling melelahkan deh. Yang kayak, ya Allah gue gak mau lagi deh kayak gitu. Apa ya? Paling kayak syuting lama banget aja. Kayak tidur jam 4 pagi gitu. Terus bangun kayak jam 7 pagi. Itu tuh kayak sering kayak gitu sampai jam 3. Jadi kan giliran testi kan. Karena orangnya banyak dan krunya sedikit. Jadi ya gitu. I feel you sih. I know. I've been there done that, yes. I mean, not only di Indonesia kok, di luar juga kayak gitu. Iya. Kebayang sih, syuting live emang kayak gitu ya. Yeah, and that's what we got. You know. Kan lu abis keluar dari INTA, abis keluar, lu punya waktu 2 bulan sampai lu akhirnya bisa posting. Lu nonton gak diri lu sendiri? Nonton. What is your first impression when the first time you watch that? Awal apa ya? Aku kan nontonnya langsung kayak pas episode aku keluar kan, jadi aku nggak nonton yang awal-awal gitu. Kayak keren juga ya. Kayak gue keren juga ya gitu. Oh my god, bagus. Iya. Kalau drama sama Marella menakar kalori itu maksudnya apa sih? Jadi waktu itu kan aku emang anaknya tuh olahraga banget, healthy lifestyle banget gitu kan. Wow. Dan di sana itu kan makanannya kita yang dikasih aja, kita nggak bisa milih nih. Terus waktu itu ada satu kejadian, aku ada yang lagi masak nih, Keisha lagi masak, terus aku langsung bilang, are you guys counting calories gitu? Aku kayak excited about it. Terus ternyata di living room ada yang dengar, yaitu Marella dan kawan-kawan. Waktu itu aku belum deket sama sekali lah. Terus mereka langsung kayak, kan apa ya, sensitif ya, nggak semuanya okay with that. And then? Terus jadinya, what is it gonna be the problem? Ya orang-orang beda ya. Aku sih ya nggak problem ya. Emang kenapa lu kan counting calories di kitchen? Yes. Mereka di luar. Yes. They heard. And then ya udah mereka nggak terima aja. Tapi nggak terima apaan? Lo bagus dong kalau misalnya lo bantuin mereka counting calories, so they know. Jadi basically Marella bilang takutnya yang Keisha kan masih underage. Oh, terus? Bukan underage, she was 18. What is it, underage? 18? I mean kayak yang masih kecil gitu loh. Oke. Ya. Takutnya yang nggak mikirin jadi mikirin, katanya gitu. Oh, ngerti maksud dia. Dan aku juga ngerti maksud dia baik gitu. Cuman kayak the way she approach it to me, mungkin itu nggak sesuai ekspektasi aku ya. Mungkin kayak kalau aku personally bakal kayak, lu tuh jangan kayak gitu loh gitu. Emang dia ngapain? Ngomong di kayak semua orang dikumpulin, terus dia ngomong, no one talks about calories in this house. Oke. Iya, terus aku kayak langsung tersinggung, langsung ngerasa. Iya, obviously. Kemarin kayak gue ngomong kalori nih gitu. Terus aku langsung kayak, gue ngomongnya nggak ke lu kok, aku kayak gitu. Terus? Gue ngomongnya ke Keisha, Olive, bla 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 gitu. Iya, tapi kan gitulah, jadi perdebatan. Nonton aja di INTM. Oke, baiklah ya, sudahlah. Yang penting sudah lewat ya dramanya. Bener. Ya. Tapi which is good, pasti ratingnya bagus. Benar. Thank you Marella. Pasti karena kamu rating bagus. Benar. Oke. Marella emang udah deh. Juara. Terus akhirnya, Jadi lu sebenarnya tuh pengen banget pulang nih pada saat itu. jujur ya, Kaluna tuh top model juga sih. She is the top model. Iya. Ya gini kan. Masukin, Lip, kita masukin ya. Kenapa lo gak masuk? Lu sombong banget, lu udah terkenal. Lu sehebat itu. Jujur aku tuh mau banget, kapan lagi? Gitu loh.